Ya, kembali lagi dalam acara Ayo Hidup Sehat. Dan hari ini kita seperti biasa ya Dokter Haikal, kita akan ngebahas soal mitos atau fakta mengenai kesehatan. Dan sekarang ini di tengah topiknya kita apa nih? sudah ada minuman yang merupakan bagian dari kearifan lokal. Wow. Tapi sebelumnya kita undang dulu kita hari ini langsung saja kita undang Dr. Lona, spesialis farmakologi klinik. Halo Siang dok, apa kabar? Siang dok. Iya, dok. Kita mau membahas minuman tradisional nih dok. Katanya nih tadi kan kita lihat di VT ya bahwa beras kencur ini dapat meningkatkan nafsu makan. Ini fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos, kenapa dok? Kenapa mitos? Karena kan memang belum ada penelitian atau pembuktiannya belum cukup kuat untuk membuktikan hal tersebut. Tapi perlu diingat, beras kencur ini kan minuman herbal yang secara empirik telah banyak digunakan oleh masyarakat dan dirasakan manfaatnya terkait peningkatan nafsu makan. Dan memang kandungan kencur yang ada pada beras kencur atau minuman beras kencur itu memiliki efek carminativum. Carminativum artinya dapat menstimulasi keluarnya gas dari perut. Tentunya akan membuat perut merasa lebih nyaman dan akan lebih enak untuk makan atau mengkonsumsi sesuatu gitu. Berarti itu bisa mengobati atau mengurangi gejala-gejala kembung gitu. Iya. Rasa ya, tidak Dok, ya? nyaman pada perut. Iya. Oke, ini ada lagi nih dok, katanya beras kencur ini dapat mengurangi pegal-pegal. Fakta atau mitos dok? Kalau itu fakta. Fakta. Itu fakta dan berdasarkan informasi dari Iya. Formularium Ramuan Tradisional Indonesia, anjuran mengkonsumsi beras kencur untuk tata laksana pegalinu adalah 3-5 gram rimpang kencur, Iya. dihaluskan, lalu diseduh dengan air mendidih, didiamkan, ditunggu sampai hangat dan alangkah baiknya diminum dalam keadaan hangat. Iya. Namun perlu diingat, kalau dalam 3 hari tidak ada perbaikan klinis, alangkah baiknya segera berkonsultasi dengan dokter supaya diketahui penyebab pegalinu secara pasti dan segera mendapatkan terapi yang tepat dan adekuat. Berarti ini secara gelas cangkir kali dok ya? Atau Ya, satu kurang gelas? lebih 3-5 gram kencur dihaluskan, diaduk dengan air mendidih, didiamkan, ditunggu sampai hangat dan dianjurkan diminum setelah hangat. Jangan panas-panas. Tapi Nanti kalau yang udah jadi udah pegalnya hilang, lidahnya luka-luka. Kebakar ya? kalau udah yang dalam bentuk udah jadi seperti Iya, ini itu gimana dok? Kalau dalam bentuk udah jadi seperti ini, biasanya kan dalam bentuk kemasan Iya. dijual seperti ini. Sudah tertera di kemasannya berapa dosis yang dianjurkan dan tentunya setiap produk kan bisa berbeda-beda atau bervariasi. Asalkan diminum sesuai dengan anjuran yang ada pada kemasan, itu cukup aman. Dan Aman, perhatikan juga izin edarnya, jangan sampai tidak ada izin edar dari BP POM. Setuju Oke, dok. dok. Iya. Dan ini ada juga dok yang mengatakan bahwa beras kencur dapat menurunkan kolesterol. Ini fakta atau mitos dok? Kalau itu juga masih mitos terkait Mitos. penurunan kolesterol. Hal itu kenapa bisa ada statement tersebut? Ya. Karena beras kencur itu kan pembuatannya dengan menggunakan kencur. Betul. Dan kencur ini mengandung antioksidan yang tentunya baik untuk membantu atau mensupport untuk menurunkan kadar kolesterol dan juga penyakit degeneratif lainnya. Tetapi terkait penurunan kadar kolesterol banyak hal yang perlu dilakukan dan faktor seseorang kenapa bisa mengalami peningkatan kadar kolesterol kan cukup banyak. Betul. Dan jangan lupa kalau sudah mendapatkan obat dari dokter untuk menurunkan kadar kolesterol, alangkah baiknya tetap dikonsumsi dan jangan ditinggalkan hanya untuk mengkonsumsi beras kencur. Setuju banget Oke dok. dok. Dok, ini ada lagi nih, ini yang common banget di masyarakat. Kenapa sih mereka selalu mau minum jamu-jamuan beras kencur? Iya. Itu tuh karena katanya dapat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh nih dok. Ini fakta atau mitos? Kalau itu bisa fakta dokter Sila. Tadi sudah saya sebutkan, kencur mengandung antioksidan. Dan antioksidan ini penting untuk menangkal radikal bebas atau menangkal serangan radikal bebas yang tentunya dapat merusak sel-sel tubuh kita. Jadi kalau kita dapat asupan antioksidan yang cukup, tentunya daya tahan tubuh kita juga akan jauh lebih baik dan kita tidak akan mudah terserang penyakit. Iya. Oke. Wah. Iya. Tapi dok, ini benar nggak kalau beras kencur ini baik untuk diet? Ini fakta atau mitos dok? Baik untuk diet tuh maksudnya dikonsumsi oleh kita, Iya. bukan untuk menurunkan Menurunkan berat berat badan, Dok, Kalau maksudnya. untuk menurunkan berat badan mitos. Oh mitos. Belum ada uji klinik atau Iya. pembuktian ilmiah yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa orang yang mengkonsumsi beras kencur dapat menurunkan berat badan. Tapi untuk diet dalam artian baik dikonsumsi, yes. Kenapa? Karena minuman beras kencur merupakan minuman herbal yang low fat
Oh, low fat. Nah, dan mengandung Rendah lemak ya? Yes, dan mengandung mineral yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, mulai dari kuprum, zinc, natrium. Jadi cukup baik untuk dikonsumsi, tapi tidak berlebihan ya, karena memang kandungan zat aktif, kandungan antioksidan, kandungan mineral yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini baiknya berapa kali dok dalam seminggu minum beras kencur ini? Yang dianjurkan per hari tidak lebih dari 15 gram rimpang kencur terbagi dalam 3 dosis. Iya. Gitu, boleh dikonsumsi setiap hari asal memang tidak memiliki riwayat alergi terhadap bahan aktif yang ada pada kencur ataupun beras kencur ataupun campuran yang lainnya, karena kan pada umumnya untuk pembuatan jamu seperti ini tidak hanya beras dan kencur tapi dicampur dengan rimpang-rimpang yang lain gitu. Oke, dok, ini juga banyak nih dok yang percaya dan mereka juga menjadikan itu sebagai alasan mereka untuk minum beras kencur dok, karena katanya itu bisa menghilangi atau mencegah jerawat nih dok. Itu fakta atau mitos? Kalau mencegah jerawat bisa fakta dok, Bisa fakta. mencegah ya, Ya. tapi kalau untuk menghilangkan atau mengobati kayaknya belum ada pembuktian ilmiah ke arah situ ya. Kenapa saya bilang bisa untuk mencegah jerawat? Karena memang seperti yang sudah saya sebutkan, kencur atau rimpang kencur ini mengandung antioksidan. Ya. Kita tahu antioksidan adalah salah satu zat yang diperlukan untuk menangkal serangan radikal bebas, yang tentunya akan sangat baik untuk kesehatan kulit kita dan mencegah jerawat. Tetapi perlu diingat, untuk mencegah jerawat tidak hanya atau tidak cukup dengan hanya mengkonsumsi beras kencur. Jadi perlu melakukan perawatan dengan mencuci wajah secara rutin dengan menggunakan sabun pembersih wajah. Kurangi konsumsi makanan berlemak, terutama lemak jenuh. Kalau lagi ada jerawat ya jangan dipegang-pegang, nanti tambah iritasi dan jerawatnya dari 1 jadi 2, 3, dan 4. Oke, berarti cuma sportif aja ya dok ya? Hanya bukan- terapi tambahan karena memang kandungan zat aktifnya dibutuhkan bukan hanya untuk kesehatan kulit tapi tubuh secara keseluruhan. Dan ini dok, ada juga yang mengatakan bahwa beras kencur ini baik untuk pencernaan. Ini fakta atau mitos dok? Baik untuk pencernaan bisa jadi fakta dok. Fakta, Kenapa? Karena pertama, beras kencur ini kan kaya akan kandungan antioksidan. Selain itu, buat mereka yang punya gangguan pencernaan seperti yang tadi dokter Sila sebutkan, kembung atau mungkin masuk angin sehingga ada rasa tidak nyaman di perut. Kalau sembelit dok? Kalau sembelit tidak terbukti secara ilmiah, gitu. Nah, rasa tidak nyaman di perut seperti kembung, mual, sangat baik mengkonsumsi beras kencur dalam keadaan hangat. Karena tadi kandungan zat aktifnya dapat membantu mengeluarkan gas dari perut. Tentunya akan membuat orang merasa lebih nyaman, terutama mereka-mereka yang mengalami masuk angin dan perutnya kembung sampai mual dan muntah. Tetapi kalau untuk penyakit tertentu seperti mah, konstipasi, sembelit, gastritis atau radang usus buntu atau mungkin batu empedu atau Crohn's disease, adanya radang pada dinding saluran cerna, itu belum direkomendasikan untuk menggunakan beras kencur sebagai obat. Mengingat setiap penyakit yang tadi saya sebutkan itu tata laksananya sangat beragam dan sangat spesifik dan harus dilakukan oleh tenaga ahli yang memang kompeten di bidangnya gitu. Sebagai terapi tambahan silakan saja minum beras kencur, tapi alangkah baiknya diskusi dulu sama dokter yang memang merawat untuk penyakit-penyakit tersebut. Oke dok, ini ngomong-ngomong soal beras kencur kan enaknya itu kan kalau misalnya diminum hangat-hangat. Dan selain itu katanya nih manfaatnya kalau misalnya diminum hangat-hangat itu bisa meredakan batuk dok. Itu fakta atau mitos? Bisa meredakan batuk, fakta. Fakta. Tetapi hanya membantu mengurangi gejala batuk atau meredakan gejala. Yang perlu diperhatikan di sini, batuk itu alangkah baiknya diobati bukan gejalanya aja, tetapi penyebabnya betul. Dan penyebab utama batuk atau penyebab seseorang punya keluhan batuk sangat beragam. Antara batuk berdahak sama batuk kering berbeda. Contoh dari penyebab batuk berdahak aja cukup banyak, mulai dari infeksi, pneumonia, infeksi TBC, bronkitis atau radang pada bronkus, penyakit paru obstruktif kronis di mana ada penyempitan pada saluran nafas. Penyebab batuk kering juga beragam, alergi, infeksi virus, sampai gangguan saluran cerna GERD atau naiknya cairan lambung ke atas juga bisa menimbulkan keluhan batuk. Dan itu tidak dapat diobati dengan beras kencur. Jadi dapat disimpulkan minuman herbal beras kencur dapat membantu mengurangi atau meredahkan gejala batuk, tetapi tidak menyembuhkan penyebab utama batuk. Oke. Dah dok, ini ada juga dok yang mengatakan ya, kan selain diminum katanya ampas beras kencur kalau dibalur itu bisa mengobati keseleo. Ini fakta atau mitos dok? Itu fakta. Oh fakta? Itu fakta, yes. Dan sudah ada anjurannya dari informasi dari Formularium Ramuan Tradisional Indonesia. Jadi untuk tata laksana terkilir atau orang awam sebut keseleo, itu beras kencur, tepatnya kencur yang dihaluskan bersama dengan beras dan air, lalu ditempelkan di daerah yang cedera, ditunggu sampai kering, dapat digunakan untuk tata laksana terkilir. Tapi tata laksana awal terkilir nih
sebenarnya bukan saja beras kencur yang dibalur atau ditempelkan, tetapi harus diistirahatkan daerah yang terkilir atau cedera. Betul. Lalu dikompres dengan es pada saat awal mengalami cedera. Kompresnya berapa kali? Kurang lebih 2 sampai 3 kali per hari selama 20 menit, dan itu dilakukan dalam 2 hari pertama setelah cedera. Dan bila memungkinkan, sanggah daerah yang terkilir, kesleo atau cedera sehingga posisinya lebih tinggi dari jantung. Kalau ternyata dengan baluran beras kencur sesudah dikompres dengan air dingin, lalu ditambah lagi dengan kompresan beras kencur nggak ada perbaikan, alangkah baiknya konsumsi obat anti nyeri. Iya, setuju dok. Oke dok, ini ada lagi nih dok, katanya beras kencur ini dapat meredakan migrain dok, ini fakta atau mitos? Itu masih mitos, memang belum ya. ada pembuktian ilmiah ke arah situ. Tetapi sudah ada uji klinik nih dok. Artinya pada manusia yang membuktikan adanya efek analgetik atau anti nyeri dan anti inflamasi dari rimpang kencur. Tapi penelitiannya bukan pada pasien-pasien migrain, tapi pasien-pasien yang mengalami radang sendi, di mana mereka yang mengkonsumsi 160 mg kencur selama 10 hari itu mengalami pengurangan rasa nyeri sendi, bukan pada migrain. Jadi boleh saja mengkonsumsi minuman beras kencur, mengingat minuman beras kencur merupakan minuman herbal tradisional dari Indonesia, tetapi tidak dapat digunakan sebagai obat utama untuk terapi migrain. Oke, ini kan manfaat beras kencur nih banyak banget nih dok, dan pastinya masyarakat tuh bertanya-tanya, boleh gak sih dok kalau misalnya ini tuh dikonsumsi setiap hari dok, dan kalau boleh takarannya tuh sebanyak apa dok? Apakah secangkir, 2 cangkir? Oke, jadi beras kencur itu kan minuman herbal yang memang khas Indonesia. Terus punya aroma rempah-rempah yang kalau diminum tuh menyegarkan dan menyehatkan. Apalagi kandungan zat aktifnya memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Boleh nggak sih dikonsumsi tiap hari? Boleh, tapi jangan berlebihan. Anjurannya adalah tidak lebih dari 15 gram rimpang kencur per harinya yang dibagi dalam 3 dosis. Dan pada wanita hamil, alangkah baiknya tidak mengkonsumsi beras kencur ataupun olahan produknya. Kenapa? Karena memang belum ada pembuktian ilmiah yang cukup kuat yang membuktikan bahwa ibu hamil yang mengkonsumsi beras kencur aman untuk ibu dan untuk janin. Dok, boleh nggak kalau ditambahkan es batu? Supaya lebih enak, gitu. Alangkah baiknya minuman herbal seperti beras kencur diminum dalam keadaan Hangat hangat. ya? Misalnya untuk meredakan rasa tidak nyaman di perut. Kalau udah nggak nyaman di perut, terus disuruh minum Iseng es. banget ya. Iseng banget ya. Iya. Oke, makasih dok atas penjelasannya. Thank you. Iya. Nah.